Ya, pada ayat selanjutnya disebutkan tentang apa? Orang-orang munafik. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unan ma'un. Itu adalah tentang orang munafik. Nah, sehingga ada sebagian ulama yang menyebutkan surat Al-Ma'un ini sebagiannya adalah Makkiyah, sebagiannya adalah apa? Madinah. Nah, walaupun ini disanggah oleh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalam satu surat seperti itu tidak mungkin ada apa? Ya, ayat yang turun ya sebagian Madaniyah, sebagian apa? Makkiyah. Ya, kalau Madaniyah semua, kalau Makkiyah semua. Ya. Nah, kemudian yang ke-8 adalah apa? Menyebutkan sebagian dari faedah-faedah yang dikandung oleh surat dan tidak lupa mencantumkan sumber penuturan faedah tersebut. Nah, maka dalam poin ke-8 ini kita bisa atau boleh untuk berlatih. Berlatih apa? Menyimpulkan dari sebuah apa? Ayat. Ini kaitannya dengan masalah apa? Pada ya. Jadi faedahnya apa? Baik nanti faedah berkaitan dengan ilmu ya, ataupun nanti faedah berkaitan dengan apa? Dengan amal. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah apa? Manhaj ataupun metode penulisan ya dari buku ini. Nah, kenapa demikian atau kenapa ini harus dibahas? Karena nanti ini menunjukkan tentang konsistensi daripada apa? Sistematika di dalam pembahasan buku ini. Ya. Nah, termasuk juga untuk mengetahui ya bagaimana seorang penulis itu apa namanya berupaya untuk menuliskan sebuah karya dengan metodologi tertentu. Ya, kita ambil contoh misalnya. Ya. Ketika ada orang mengatakan bahwasanya dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir misalkan At-Tabari, ya itu banyak hadis-hadis yang dhaif seperti itu. Ya, apakah Imam Ibnu Katsir atau Imam Tabari itu nggak tahu tentang hadis dhaif dan seterusnya? Nah, pendapat atau pernyataan seperti ini menunjukkan dia tidak paham tentang manhaj atau metodologi penulisan dari Ibnu Katsir ataupun Imam Tabari. Ya, bagaimana manhaj mereka? Ya, jadi manhaj mereka dalam membuat buku tafsir ya seperti tafsir Al-Qur'anul Azim ya, itu menunjukkan ada metode yang disampaikan dan itu disebutkan di muqaddimah ya, di mana ada satu prinsip yang menyebutkan ya faman asnada faqad ahad, barang siapa yang sudah menyebutkan sanadnya maka dia sudah berlepas tanggung jawab. Sehingga penilaian sahih atau dhaif itu dikembalikan kepada apa? Orang yang membaca daripada ya buku tersebut. Artinya dalam hal ini Imam Ibnu Katsir, Imam Tabari tidak salah. Tidak salah dalam arti apa? Ya, dia sudah menyebutkan hadis dengan apa? Sanadnya. Dia sudah menyebutkan misalkan perkataan sahabat atau perkataan tabi'in dengan sanad. Nah, urusan nanti ini adalah dhaif, ini adalah sahih, itu adalah apa? Ya, berkaitan dengan penilaian. Tetapi secara metodologi dia sudah benar. Barang siapa yang sudah menyebutkan sanadnya, dia sudah apa? Berlepas diri dari tanggung jawab. Ya, seperti itu. Contoh ya, begitu. Nah, kemudian kita berpindah pada halaman 8. Ya. Ya, berkaitan dengan bagaimana kita mengambil faidah dari buku ini. Ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat di dalam paragraf pertama, ya, ini saya langsung simpulkan saja ya. Halaman ke-8, paragraf pertama dinukilkan tentang perkataan Ibnu Mas'ud. Ya. Yang intinya adalah apa? Ya, ketika kita ingin membaca Al-Qur'an dengan tadabbur, maka kita membaca dengan perlahan-lahan, ya, tidak terburu-buru, tidak dengan bacaan yang cepat. Ya. Nah, kenapa? Karena membaca dengan perlahan-lahan
ya itu akan membantu kita apa? Menghayati dari bacaan tersebut. Ya, nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dalam paragraf yang kedua, ya, di dalam masalah ya membaca dengan tadabbur ini ya perlu dengan bertahap. Artinya apa? Tidak dilakukan dalam satu waktu. Ya. Maka dalam hal ini apa? Ya, kita harus memiliki program. Ya, program itu apa? Untuk membaca Al-Quran tetapi dengan tadabbur. Jadi mungkin gini, ada program membaca saja. Ada program misalkan apa? Membaca dengan tadabbur atau dengan tafsirnya. Ada program misalkan apa? Menghafal. Nah, maka itu dibedakan. Ya. Nah, intinya adalah apa? Ya, kita harus membuat program untuk hal itu. Ya, termasuk di dalamnya misalkan apa? Saya akan menyelesaikan buku ini dalam waktu tertentu. Misalkan apa? Ya, 1 bulan saya selesai 1 buku. Ya. Nah, harus ada program itu. Ya, harus ada program. Nah, kalau misalkan kita ditanya ya, misalkan gini, di rumah kita punya buku berapa? Ya, buku ada 100, ada 200. Ya. Pertanyaan selanjutnya, udah dibaca semua belum? Berapa yang sudah dibaca? Nah, itu ya, begitu. Nah, artinya kita buat program untuk apa? Menyelesaikan bacaan. Ya, misalkan apa? Ada buku tertentu kita selesaikan. Buku tertentu selesaikan. Terus gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah apa? Ya, segera dan tidak menunda. Nah, itu berkaitan dengan yang kedua. Ya, ada program khusus. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah apa? Ya, memperbanyak untuk mentadabburi Al-Quran. Itu apa? Pada saat kita ini rajin. Ya. Nah, ketika kita rajin, maka apa? Nah, kita memberikan porsi waktu yang lebih banyak untuk membaca dengan tadabbur. Ya. Nah, walaupun sebenarnya ini membantu ya kalau di apa sekarang sudah ada program namanya Quran Tadabbur ya. Quran Tadabbur walaupun dalam bahasa apa masih dalam bahasa Arab. Ya, itu juga bagus kalau ada Quran Tadabbur dalam versi apa Indonesia. Ya, minimal nanti apa di situ ada kesimpulan faedah yang bisa diambil daripada apa ayat tersebut. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Ya, tidak mesti berurutan di dalam mentadabburi Al-Quran. Ya, jadi kita boleh mentadabburinya apa bebas sesuai dengan apa? Ya, keinginan kita. Ya. Jadi tidak mesti ngurut dari mulai Al-Fatihah ya, termasuk juga sebetulnya seperti menghafal juga apa? Tidak mesti apa? Urutan. Ya. Nah, mesti misalnya Al-Baqarah kemudian apa? Ali Imran, bagus ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini yang kedua berkaitan dengan bagaimana kita mengambil faedah dari apa? Dari buku ini. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Sekarang kita masuk dalam pembahasan ya surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Nah, yang pertama adalah apa? Ya, surat ini disebut dengan surat Makkiyah. Nah, tadi sudah dijelaskan apa? Mengambil pendapat yang lebih kuat, Makkiyah ini turun sebelum apa? Hijrah Nabi SAW. Kemudian jumlah ayatnya adalah apa? 7. Ya, jumlah ayatnya 7. Nah, 7 ini nanti penghitungannya beda-beda. Yang pertama mengatakan 7 ini dengan mencantumkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama. Ya. Sedangkan yang kedua, sebagian ulama tidak mencantumkan bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama, tapi ayat pertama dimulai dari apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian pada ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, itu dibagi menjadi 2. Jadi tetap sama apa tuh? 7. Ya, sama-sama 7. Cuma apa? Cara membaginya itu yang berbeda. Ya.
Nah, sehingga di dalam Al-Quran kalau kita lihat dalam mushaf ya, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Kemudian yang kedua adalah Alhamdulillahirobbil alamin. Ya. Kenapa kok bisa demikian? Ya. Nah, kenapa? Karena memang itu mengambil apa? Salah satu tanda. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah apa? Ya, termasuk di dalam surat Al-Fatihah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nama-nama surat Al-Fatihah. Ya. Nah, nanti disebutkan di sini ada Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, ada Al-Hamd, As-Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah, ada Asy-Syafiyah. Ya. Nah, nanti saya kasih PR. Ya, PR adalah menambah nama-nama lain yang tidak disebutkan di dalam itu. Nah, itu ya nanti. Ini nama-nama surat Al-Fatihah, ya, artinya menambah nama-nama surat Al-Fatihah selain yang ada di dalam buku. Nah, jadi ketika kita ini belajar, kita tidak mencukupkan misalkan dari apa yang disebutkan di sini. Jadi kita bisa memperluas, bisa mungkin memperdalam, ya. Sehingga nanti apa? Hasanah daripada keilmuan kita juga bisa lebih banyak, ya, seperti itu. Dan maka nanti dalam tradisi ulama itu ada namanya Al-Hasyiyah. Al-Hasyiyah itu apa namanya? Ya. Kalau dalam tradisi ulama kita tidak mengenal catatan kaki, tapi Al-Hasyiyah itu apa? Catatan pinggir. Ya, jadi catatannya di pinggir, gitu ya. Baik kanan atau apa? Kiri. Ya, walaupun untuk ya apa penulisan modern sekarang dengan menggunakan apa? Catatan kaki. Ya, ada juga dengan metode apa? Syarah. Syarah itu berarti apa? Memberi penjelasan. Ya. Mungkin ada kata-kata, ada kalimat yang membutuhkan penjelasan, maka dijelaskan. Tulis gitu. Ya. Ada juga sifatnya apa? Ta'liq. Ta'liq itu apa? Memberikan komentar. Ya, memberikan komentar. Ya. Ada juga dengan cara apa? Ya, meringkas, mukhtasar. Ya, seperti itu. Nah, jadi dalam masalah ini ya kita bisa lebih berkembang. Ya. Nah, tentu dalam hal ini jadi yang lebih tepat adalah dengan memberikan ta'liq, komentar atau memberikan apa penjelasan. Ya, seperti itu. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk mencoret-coret buku. Oh, sayang ini bukunya. Baru beli misalnya. Enggak, ya. Tulis di situ aja. Ya, dan saya tidak merekomendasikan ditulis di tempat lain. Apalagi pakai selembar kertas, nanti hilang, langsung tulis di situ, ya. Nah, begitu. Lain nanti dengan pensil atau dengan apa? Dengan pulpen, ya, seperti itu. Langsung tulis di situ. Ya, tapi nanti menyesuaikan dengan tempat yang apa masih kosong memungkinkan untuk ditulis. Ya. Nah, jadi disebutkan di sini hanya sebagian saja. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Al-Hamd, As-Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah, dan Asy-Syafiyah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sebab penamaan. Ya, sebab penamaan. Nah, Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah karena Al-Quran dimulai dengan surat ini. Yang pertama ya, dimulai dengan surat ini. Ya, nanti seperti misalkan Imam Al-Bukhari rahimahullah menambahkan ada riwayat Imam Bukhari, ya, selain Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah, ya, bahwasanya sholat itu dimulai dengan Al-Fatihah. Nah, maka itu hubungannya. Kenapa surat ini disebut dengan surah Al-Fatihah? Yang pertama karena apa? Quran dimulai dengan Al-Fatihah. Yang kedua karena sholat dimulai dengan apa? Al-Fatihah. Maksudnya bacaan sholat. Ya. Nah, kemudian yang kedua disebut dengan Ummul Kitab atau induk Al-Quran. Ya, dinamakan dengan Ummul Kitab karena ia mengandung seluruh maksud dan tujuan daripada apa? Agama. Artinya apa? Seluruh makna Al-Quran itu ada pada surat Al-Fatihah.
Nah, jadi istilahnya apa? Diperas, ya, diperas. Jadi apa? Asalnya Pancasila jadi Trisur. Nah, itu begitu ya. Nah, Al-Quran pun begitu nanti ya. Nah, dari seluruh makna Al-Quran itu apa? Nanti diperas dan itu semuanya ada di dalam apa? Al-Fatihah. Nah, kalau kita lihat Al-Fatihah kandungannya 3. Ya. Kandungan pertama tentang tauhid. Ya, nanti kalau kita baca mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu apa? Tentang apa? Tauhid. Nah, itu diwakili dengan 5 ayat. Ya. Nah, kemudian ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim, maka itu berkaitan dengan apa? Syariat. Nah, yang maksud dengan siratal mustaqim itu adalah syariat itu sendiri. Ya. Nah, kemudian ketika kita membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu berkaitan dengan apa? Kisah. Nah, berarti ada 3 kandungan ya di dalam apa? Al-Quran secara khusus di dalam Al-Fatihah. Tauhid, syariat, kemudian apa? Kisah. Nah, maka Al-Quran tidak lepas dari 3 ini. Ya, tidak lepas dari 3 ini. Ya. Baik. Nah, kemudian Alhamd, ya, dinamakan dengan Alhamdulillah karena surat ini dimulai dengan kata apa? Alhamdulillah. Nah, jadi ini menjadi dalil ya yang menguatkan pendapat bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk Al-Fatihah. Ya, sehingga suratnya disebut dengan surat Alhamdulillah. Ya, tidak disebut dengan surat apa? Bismillah. Tapi suratnya Alhamdulillah. Ya. Nah, sehingga apa? Bismillah itu berfungsi untuk apa? Ya, memulai surat baru atau memisahkan satu surat dengan apa? Surat yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani itu maknanya apa? 7 ayat yang terulang. Ya. Nah, maka dalilnya dalam surat Al-Hijr ayat 87 dan disebut dengan Sab'ul Mathani karena apa? Diulang-ulang dalam setiap apa? Rakaat sholat. Ya, walaupun dalam hadisnya disebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat. Ya, tidak ada sholat. Nah, berarti apa? Menurut ya mazhab Hanafi, ya, menurut mazhab Hanafi, Al-Fatihah itu cukup dibaca 1 kali. Karena disebutkan la sholat, tidak ada sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Berarti apa? Sekali itu cukup. Ya. Kalau kita apa menyimpulkan dari hadis tersebut. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam ya contoh tuntunan pengamalan Nabi SAW di dalam tata cara ya apa sholat, maka Nabi SAW itu mengulang pada setiap rakaat. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya disebut dengan Al-Kafiyah. Ya. Nah, dinamakan dengan hal ini karena sholat tidak sah melainkan dengan membaca ya Al-Fatihah. Ya, la sholata liman lam yaqra ya bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga Al-Fatihah menjadi rukun di dalam sholat. Ya. Kemudian Asy-Syafiyah dinamakan hal tersebut karena apa? Nabi SAW mengatakan ya, dari mana engkau mengetahui bahwasanya ia Al-Fatihah adalah ruqyah. Ya. Nah, disebut Asy-Syafiyah juga disebut dengan suratul ruqyah. Ya, karena surat yang dibaca untuk meruqyah, untuk mengobati. Ya. Jadi hadis ini adalah hadis tentang sahabat yang mengobati apa? Ya, kepala atau ketua kabilah yang sakit karena sengatan apa? Kala sakit. Ya, kemudian dia apa?
membaca Al-Fatihah, kemudian mengumpulkan air ludahnya, kemudian ditempelkan ke tempat yang sakit. Ya. Nah, jadi ini bukan berarti air ludahnya itu apa, tapi bacaan Quran. Nah, jadi siapapun yang membaca kemudian melakukan hal tersebut, maka apa itu bisa menjadi obat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk dalam keutamaan surat Al-Fatihah. Ya. Nah, kalau kita lihat dari pembahasannya hanya disebutkan hadisnya. Ya, hadisnya. Nah, kira-kira kesimpulan dari dua hadis ini apa keutamaan Al-Fatihah itu? Ya, karena disebutkan hadisnya ya. Yang pertama apa? Ya. La u'allimannaka suratan hiya a'zamu surah fil Qur'an, ya. Qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladzi utitu. Ya. Jadi kesimpulannya apa ini? Surat Al-Fatihah termasuk apa? Surat yang paling agung. Ya, a'zamu suratin fil Qur'an. Nah, lihat. Nah, hadis yang kedua pun juga sama. Ya, waladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mislaha wa innaha sab'un minan masani wal Qur'anil ladzi al-Qur'anul azim alladzi tu'tihi. Ya. Berarti dua hadis ini menunjukkan tentang apa? Ya, bahwasanya Al-Quran atau Al-Fatihah termasuk apa? Surat yang paling agung. Ya. Nah, apalagi yang bisa diambil kesimpulannya dari ini? Apa lagi? Selain apa? Nah, jadi apa? Diturunkan hanya kepada apa? Umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diturunkan hanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang keselarasan awal surat dengan akhir surat. Ya. Coba perhatikan dalam surat ini dimulai dengan firman Allah Ta'ala Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kemudian ada nomor suratnya nomor berapa? Ya, harusnya kan nomor 1 ya. Sebetulnya harusnya. Berarti apa? Penulis berpendapat bahwasanya apa? Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Ya. Sehingga apa? Dia menyimpulkan surat ini dimulai dengan firman Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian diakhiri dengan apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah apa? Doa. Ya. Nah, apa korelasinya? Korelasinya apa? Ya, maka disebutkan di akhirnya. Oleh karena itu, jika seorang hamba memulai doanya dengan kata Alhamdulillah puji-pujian, maka sungguh doanya sangat pantas dikabulkan. Inilah yang disebut dengan apa? Bertawassul. Ya, bertawassul. Jadi apa? Ketika seorang itu berdoa, maka dianjurkan dia bertawassul. Bertawassul itu maknanya apa? Ya, menjadikan perantara. Nah, apa yang dimaksud? Ya, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seorang itu berdoa dengan bertawassul ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya memiliki peluang untuk dikabulkan. Ya. Nah, sehingga dalam surat Al-A'raf ayat 180 disebutkan apa? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, itu maknanya begitu.
Allah punya 90, Allah punya nama-nama yang paling baik, maka apa? Berdoalah dengan nama-nama tersebut. Artinya apa? Bertawassullah dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kenapa kata